Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim ulama, guru-guru agama, segenap pengurus Masjid Agung Nurul Falah yang kami sangat hormati dan muliakan, segenap jamaah Bapak Ibu salat Isya dan Tarawih Ramadan malam yang ke-27 tahun ini 1445 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2024. Mudah-mudahan kita semua tahun ini segala amal ibadah diterima dan dibalas dengan lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini berbuah bagi kita, mendapatkan syafaat Rasul nanti di negeri akhirat. Juga salawat dan salam buat keluarga Nabi, sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kami menyampaikan sedikit, oleh panitia memohon menyampaikan tausiah singkat atau kultum pada malam hari ini, di mana juga malam hari ini kami dari Ikatan Persaudaraan Qori Qoriah Hafidhah malam hari ini kena jadwal safari Lailatul Qiraah di masjid ini ba'da salat tarawih. Dimohon kepada jamaah Bapak Ibu mungkin yang tidak ada kesibukan boleh bergabung dengan kita, atau mungkin ada di tengah-tengah malam hari ini hadir para sesepuh Qori-Qoriah, ayo kita bergabung dalam rangka memeriahkan akhir 10 atau 10 terakhir Ramadan tahun ini dengan membaca Al-Quran dengan khusus, yaitu melantunkan kalam Allah dengan suara indah, suara merdu, napas yang panjang dan bacaan dengan baik dan benar. Tentunya ini adalah para qori dan qoriah, para hafidh dan hafidhah. Sedikit kami menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat semua manusia kumpul di mahsyar, di mana mahsyar sangat padat, suasananya gemuruh dahsyat, matahari hanya sejengkal dari kepala. Begitu panasnya, begitu dahsyatnya ya keadaan pada saat itu. Lalu Allah berfirman kepada Jibril, Jibril, pada saat ini seru, man kana yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang ketika hidup di dunia, mereka-mereka yang sehari-harinya membaca kalamku yang suci, yang tinggi, yaitu Al-Quranul Karim. Lalu dipanggillah oleh Jibril, falyakum, semua para ahli-ahli Quran, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, pengaji Al-Quran, ya, mulai dari sejak Al-Quran diturunkan sampai hari kiamat, kumpul pada saat itu, langsung naik ke atas panggung yang disediakan oleh para panitia mahsyar, sehingga naiklah mereka. Di mana panggung ini berada baina yadayir rahman,
di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kumpul semua para ahli-ahli Quran, yang mana ahli Quran ini adalah diakui oleh Allah sebagai keluarganya. Ahlul Quran humullah. Ahli Quran adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menyuruh, ya ahli, wahai keluargaku, iqra'u, bacalah Al-Quran, bacalah kalamku yang suci dan mulia ini. Lalu semuanya membaca kalam Allah dengan apa yang telah diilhamkan oleh Allah. Semua tidak berani membaca mendahului, terkecuali telah didahului dan dimulai oleh Nabiullah Daud alaihi salam. Kita tahu semua Nabi Daud adalah suaranya merdu. Ketika dimulai oleh Nabi Daud membaca kalam Allah Zabur, semua umat Nabi Muhammad, umat yang ahli Quran, yang ahli kitab, yaitu kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, semua membaca sesuai dengan ilham Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka membaca dengan suara indah, suara merdu. Nah, ini pentingnya. Tidak semua orang bisa melantunkan, bisa melakukan Al-Quran kecuali orang yang diberi anugerah suara indah. Makanya hadis Nabi, zayyinul Qur'ani bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara indahmu. Karena dengan suara indah membaca Al-Quran menambah-nambah nilai, menambah-nambah keindahan ayat Al-Quran itu sendiri. Kada usah masalah nilai pahala. Kita di dunia aja ini Pak, kalau para qori, tingkatan dari tartil, tingkatan dengan tilawah, tingkatan dengan kiraat, itu bacaannya beda-beda. Masing-masing panitia juga mahadiahi amplopnya beda-beda. Apalagi pahala dari Allah. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Bagus gak? Bagus gak? Bagus. Sedikit bagusnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus gak? Lebih bah? Kalau yang pertama tadi kira-kira berapa amplopnya? 50.000. Yang kedua? 500.000. Coba yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ini? 5 juta. Beda kada? Beda. Nikmatnya beda, suaranya beda, gaya lagunya beda. Apalagi nilai di hadapan Allah Subhanahu. Disinilah kedudukan para qori, para qori'ah, para hafidh dan hafidhah khusus di sisi Allah ketika di mahsyar, membaca kalam Allah di hadapan Allah. Lalu kata Allah, hei ahli keluarga-keluargaku yang membaca Quran, panggil, jemput siapa-siapa yang kalian kenal ketika hidup di dunia yang pernah terlibat dalam kalian mengurusi Al-Quran. Yuk, siapa yang nyumbang pembangunan pesantren Quran, siapa yang nyumbang pembangunan pesantren tahfiz Quran, ini pasti mendapat perhatian dari keluarga Allah, ahli-ahli Quran yang akan dijemput, yang akan dibawa. Ya, yadkhulunal jannah, udkhulul jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama keluarga Allah, bersama ahli Quran ke dalam surga tanpa ada kesulitan, tanpa ada kesusahan, bi ghairi hisab, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Oleh karena itu kami menghimbau kepada bapak dan ibu, yuk
jangan jauh dari ahli Quran. Apalagi kalau bisa jadikan anak kita ahli Quran, jadikan cucu kita ahli Quran, jadikan keluarga kita ahli Quran. Intinya jadikan rumah tangga kita ahli Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Orang yang membaca Quran nanti akan memberi syafaat kepada orang-orang yang menjadi sahabatnya. Amin ya rabbal. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Moga-moga bermanfaat, moga-moga menjadi berkah. Amin ya rabbal. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.